Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto murni karena pengabdian. Sehingga menurutnya tidak ada kepentingan apapun termasuk yang berkaitan dengan politik. Hal itu disampaikan Muldoko selesai mengisi kuliah umum di kampus Universitas Sumatera Utara pada Jumat 1 Maret 2024. Jadi saya pikir sudah cukup, tidak perlu lagi dipolemikan karena pemberian itu tidak punya kepentingan apapun, tidak ada transaksi politik, tidak ada dan seterusnya. Ya. Bapak mungkin ada sedikit isu lainnya, ini Bapak sebagai mantan Panglima TNI ya Pak, pemberian gelar terhadap kehormatan terhadap Pak Prabowo kan masih dianggap sebagai jadi polemik dengan status DKP terkait dugaan penculikan aktivis. Bapak sebagai mantan Panglima seperti apa sih Pak melihat ini Pak? Kemarin saya sudah jelaskan di Kompas TV ya bahwa ada skep Panglima TNI yang sangat clear di situ. Yang pertama bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak gaji. Yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo telah mendapatkan bintang, ya, bintang Yuda Utama. Itu bintang tertinggi di militer. Nah, biasanya kepada perwira tinggi yang gagal dalam menjalankan tugas itu dicabut, tapi Pak Prabowo tidak, masih menggunakan bintang Yuda. Maknanya, ya, bintang itu diberikan kepada orang-orang yang berprestasi, yang bekerja melebihi panggilan tugas. Dan di dalam pemberian kemarin Pak Presiden sangat clear, ini adalah bentuk ya apresiasi dari negara dan peneguhan kepada yang bersangkutan di dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara yang lebih peneguhan pengabdian. Jadi saya pikir sudah cukup, tidak perlu lagi dipolemikan karena pemberian itu tidak punya kepentingan apapun, tidak ada transaksi politik, tidak ada dan seterusnya. Ya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari TNI. Hal itu disampaikan Muldoko saat ditanya soal masa lalu Prabowo terkait dugaan keterlibatan kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998. Bapak mungkin ada sedikit isu lainnya, ini Bapak sebagai mantan Panglima TNI ya Pak, pemberian gelar terhadap kehormatan terhadap Pak Prabowo kan masih dianggap sebagai jadi polemik dengan status DKP terkait dugaan penculikan aktivis. Bapak sebagai mantan Panglima seperti apa sih Pak melihat ini Pak? Kemarin saya sudah jelaskan di Kompas TV ya bahwa ada skep Panglima TNI yang sangat clear di situ. Yang pertama bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak gaji. Yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo telah mendapatkan bintang, ya, bintang Yuda Utama. Itu bintang tertinggi di militer. Nah, biasanya kepada perwira tinggi yang gagal dalam menjalankan tugas itu dicabut, tapi Pak Prabowo tidak, masih menggunakan bintang Yuda Utama. Maknanya, ya, bintang itu diberikan kepada orang-orang yang berprestasi, yang bekerja melebihi panggilan tugas. Dan di dalam pemberian kemarin Pak Presiden sangat clear, ini adalah bentuk ya apresiasi dari negara dan peneguhan kepada yang bersangkutan di dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara yang lebih peneguhan pengabdian. Jadi saya pikir sudah cukup, tidak perlu lagi dipolemikan karena pemberian itu tidak punya kepentingan apapun, tidak ada transaksi politik, tidak ada dan seterusnya. Ya. Cuma satu yang ingin saya sampaikan, tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Aksi Rakyat untuk Perubahan menggelar demo di depan gerbang utama Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 1 Maret siang. Dalam aksinya, mereka mendesak Presiden Jokowi diadili atas dugaan kecurangan pemilu.
Salah satu orator di atas mobil komando mengatakan pemilu 2024 penuh kecurangan. Oleh karena itu, ia mewakili massa yang hadir mendukung hak angket DPR RI digulirkan oleh anggota parlemen. Selain mendesak Jokowi diadili, massa juga memberi peringatan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mereka menilai Prabowo sudah mengikuti kecurangan yang disusun oleh Jokowi. Menurutnya, rakyat sudah pintar sehingga tak lagi bisa diperdaya. Adapun demo kali ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Massa yang hadir juga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pelajar, ormas, hingga buruh. Diulangi kembali kecurangan-kecurangan pemilu. Dan oleh sebab itu, cuma satu yang ingin saya sampaikan. Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Miskinkan Jokowi! Cabut hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi, ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut, dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Spanduk berisi penolakan terhadap kedatangan Presiden Jokowi terpasang di pagar kantor DPRD Sumatera Selatan pada Jumat 1 Maret. Rencananya Presiden akan bertolak ke Palembang hari ini seusai mengunjungi IKN Nusantara. Pembuat spanduk mengatasnamakan diri mereka sebagai rakyat dan mahasiswa. Alasan mereka menolak kedatangan Jokowi di Bumi Sriwijaya karena dianggap merusak demokrasi. Selain itu, ada sejumlah tuntutan lain yang juga tertulis pada spanduk. Misalnya, dukungan untuk menggulirkan hak angket, pemakzulan presiden, hingga desakan untuk menurunkan harga sembako. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait spanduk tersebut. Pedagang yang berjualan di sekitar kantor DPRD juga mengaku tidak tahu siapa yang memasangnya. Sementara itu, Presiden Jokowi dilaporkan sudah tiba di Palembang pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat sore tadi. Kedatangan Presiden di Bumi Sriwijaya untuk menghadiri pembukaan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke-20. Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono mendampingi Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke IKN Nusantara. Dalam kunjungan itu, AHY mengunggah momen satu mobil bersama Jokowi. Momen itu diunggah di Instagram resminya pada Jumat 1 Maret 2024. AHY tampak turun dari kursi depan penumpang, sementara Jokowi turun dari kursi penumpang di belakangnya. Keduanya lalu berjalan menuju istana dan kantor kepresidenan untuk meninjau proses pembangunan. Pada postingan selanjutnya, AHY mengunggah foto-foto kegiatan peninjauan istana dan kantor kepresidenan. Ia mengatakan para menteri mendengarkan arahan Jokowi sesuai tupoksinya. Kehadiran AHY di IKN Nusantara mendapat sorotan dari publik. Pasalnya, sebelum dilantik sebagai menteri, ia beberapa kali mengkritik pembangunan IKN.
Kita menjadi satu komando. Tolong naik mobil komando dijadikan satu. Demo menuntut pemakzulan Presiden Jokowi tak hanya digelar di Jakarta. Hari ini, Jumat 1 Maret 2024, massa menggeruduk Balai Kota Solo untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu. Massa yang hadir mengatasnamakan diri mereka Aliansi Rakyat Solo Raya Siap Revolusi. Mereka membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan seperti pemakzulan Jokowi dan dukungan penggunaan hak angket. Direktur Eksekutif Solo Leader Forum Alfian Tanjung mengatakan, aksi ini berupa bentuk protes kepada pemerintahan serta penyelenggara pemilu. Massa mengaku kecewa dengan Presiden Jokowi yang dianggap telah merusak demokrasi Indonesia. Di hari yang sama, demo juga berlangsung di Kompleks Gedung DPR MPR RI serta KPU. Ribuan massa menolak pemilu curang, menyerukan pemakzulan Jokowi hingga mendukung digulirkannya hak angket. Aksi demo diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari mahasiswa, ormas, relawan hingga buruh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.